menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Ya, jadi pagi ini semangat ya, harus semangat belajarnya, jangan ada yang lemas-lemas ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu ingin berdoa dulu ya. Kita mengawali pelajaran dengan berdoa agar pembelajaran hari ini berjalan dengan baik. Nah, sekarang Ibu tanya, siapa yang datang tadi lebih awal anak-anak? Ya, Agus datang lebih awal. Jadi Ibu minta Agus untuk memimpin doa. Ya, silakan berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan Ibu. Siapa hari ini yang tidak sekolah? Diva. Kenapa Diva? Sakit. Ada lagi yang lain? Tidak. Berarti hanya Diva saja. Ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu ingin anak-anak melakukan tepuk dan salam PPK. Silakan Agus memimpin untuk tepuk PPK. Tepuk BPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam BPK. Salam cerdas berkarakter menyenangkan luar biasa hebat. Iya, anak semua hebat ya. Nah, kita sebelum memulai pelajaran, Ibu ingin anak-anak bernyanyi ya. Bernyanyi tentang lagu Bagimu Negeri. Ini mohon anak-anak bernyanyi. Ekonomi yang ada di rumah kalian masing-masing? Tahu. Ya, tahu nggak? Tahu usaha ekonominya? Tahu? Tahu. Iya. Nah, terus coba anak-anak perhatikan. Nah, ini itu bawa apa anak-anak? Bawa tas. Nah, tas ini adalah tas batik. Tas batik. Sebelum Ibu lanjut ke materi, sekarang anak-anak coba simak dulu. Ada sebuah kita akan belajari pembelajaran hari ini, yaitu tema 5 tentang wirausaha, kemudian subtema 2 usaha di sekitarku. Pembelajaran pertama ya, kita akan belajar tentang tema 5. Nah, anak-anak coba perhatikan video yang Ibu akan tayangkan. Nah, sebelum kita melihat video, tujuan dari pembelajaran ini yang pertama adalah
setelah melakukan pengamatan dalam PowerPoint, nanti anak-anak dapat menganalisis komoditas ekspor di Indonesia dengan benar. Kemudian, setelah anak-anak melakukan pengamatan pada tayangan PowerPoint yang Ibu sebentar akan tayangkan, anak-anak itu diharapkan dapat menganalisis komoditas impor di Indonesia dengan benar. Itu untuk tujuan IPS. Kemudian, bahasa Indonesianya nanti setelah anak-anak mengamati tayangan dari PowerPoint dan berdiskusi, anak-anak dapat menganalisis komponen-komponen teks daftar riwayat hidup dengan benar. Nah, yang pertama ini Ibu akan menayangkan PowerPoint dulu anak-anak. Coba lihat gambar apa yang ada di dalam tayangan ini. Usaha apa? Iya, gambar yang pertama adalah usaha fotokopi. Kemudian usaha yang kedua apa namanya? Rambut. Iya, pangkas rambut. Kemudian gambar yang ketiga, usaha bengkel. Nah, ada 3 contoh usaha ekonomi. Nah, sekarang perhatikan video yang Ibu tayangkan ya. Ini tentang komoditas ekspor dan impor Indonesia, negara kepulauan dengan hamparan lautan yang luas. Kepulauan yang terbentang di atas garis ekuator memiliki iklim yang kondusif untuk aneka flora yang menjadi komoditas. Kelapa menghasilkan ragam produk olahan yang kaya manfaat, mulai dari tepung, minyak kelapa, hingga air kelapa yang memiliki kandungan alami yang menyehatkan. Kelapa Indonesia memiliki potensi. Nusantara memiliki hamparan kebun kopi yang tersebar dari Sumatera sampai Papua. Tiap daerah menghasilkan kopi dengan cita rasa khas dan karakter istimewa. Sebagai produsen kopi terbesar dunia, kopi Indonesia diolah dengan sentuhan penuh dedikasi demi hasil kopi yang nikmat. Kopi Indonesia aroma surga dunia. Kehangatan rasa coklat menciptakan persahabatan. Coklat Indonesia dipetik segar dari kebun dan diolah dengan proses yang akurat, menghasilkan coklat yang lezat. Coklat Indonesia tersebar di kepulauan Indonesia, memberikan keragaman rasa yang memikat pasar dunia. Hutan Indonesia, paru-paru dunia, terus dilestarikan dengan setia sebagai sumber kehidupan bersama. Kreativitas yang terinspirasi dari nilai budaya bangsa dipadu inovasi teknologi, menciptakan produk kayu dengan sentuhan seni. Produk furniture Indonesia digemari pasar luar negeri. Hasil laut Indonesia begitu berlimpah. Kerajinan menjadi komoditi yang memiliki potensi dengan standar premium quality dan melalui proses food safety requirement. Diolah oleh tenaga yang terampil dan para ahli yang menjaga kesegaran kualitas. Hasil akhir rajunan Indonesia menembus pasar dunia. Warisan budaya leluhur memberikan nilai seni dan tradisi dalam karya ukiran perak, ketekunan dan perhitungan yang presisi, menciptakan karya dengan sentuhan penuh cinta. Kerajinan perak Indonesia dipersembahkan untuk dunia. Keragaman dan kekayaan komoditi Indonesia memberikan kontribusi penting dalam arus perdagangan dunia. Dengan laju ekonomi yang terus berkembang, Indonesia memiliki peluang yang cemerlang mulai hari ini dan di masa yang akan datang. Komoditas ekspor dan impor. Nah, sekarang yang kita pelajari adalah kegiatan wirausaha. Nah, penggunaan teknologi atau mesin merupakan salah satu wujud kerjasama dengan negara lain. Nah, kita mendatangkan mesin dari negara lain itu merupakan
contoh kegiatan impor barang. Nah, wirausaha. Apa sih wirausaha? Wirausaha adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok atau secara mandiri. Nah, dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara itu tidak dapat berdiri sendiri, namun perlu kerjasama dengan negara lain. Nah, salah satunya contoh adalah kerjasama dengan negara ASEAN. Contohnya seperti tas yang ibu bawa itu anak-anak. Nah, tas itu kalian sudah amati, ya. Kemudian ada tadi foto tentang usaha pangkas rambut, ya. Nah, dalam menjalankan usahanya itu sumber daya yang digunakan bisa berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Misalkan kalau yang di dalam negeri seperti usaha pangkas rambut. Nah, kalau yang di dalam negeri itu apa? Seperti mejanya, kemudian kursinya, apa lagi? Kacanya, ya. Kemudian kalau yang dari luar negeri apanya? Mesin cukurnya itu, ya, mesinnya itu, mesin untuk pangkas rambutnya itu berasal dari luar negeri. Nah, itu wirausaha dalam pangkas rambut. Nah, kegiatan apa saja ekspor dan impor? Sebelumnya kita akan membahas dulu pengertiannya. Ekspor adalah kegiatan mengirim ke luar negeri. Kemudian kalau impor merupakan kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang ke luar negeri. Nah, apa saja yang termasuk komoditas ekspor? Ini adalah yang diekspor Indonesia ke negara ASEAN. Misalkan ada produk tekstil, kemudian ada sawit, terus alas kaki, kakao, jadi ya, lobster dan kopi. Jadi itu produk-produk yang akan kita ekspor ke negara ASEAN. Itu yang ekspor. Sekarang yang impor. Barang yang diimpor di Indonesia apa saja? Beras. Dari mana berasnya? Dari Vietnam dan Thailand. Kemudian ada daging ayam. Dari mana daging ayam? Malaysia. Ya. Terus ada gula pasir. Dari mana gula pasirnya? Iya, ada bawang merah juga dari Filipina dan Thailand. Kemudian bawang putih juga dari Vietnam. Nah, itu kegiatan komoditas impor dan ekspor. Nah, sekarang kita lanjut ke bahasa Indonesia, yaitu menganalisis komponen daftar riwayat hidup. Nah, ibu punya satu contoh daftar riwayat hidup. Nah, dalam wirausaha yang sudah berkembang dengan pesat biasanya memerlukan atau membutuhkan lebih banyak karyawan. Ya, jadi dalam memilih karyawan itu memerlukan daftar riwayat hidup. Ya, komponen dalam daftar riwayat hidup apa saja? Ada judul, kemudian penggunaan, terus isi dan bentuk. Ya, di bagian isi itu tentang data pribadi anak-anak. Ya, misalkan anak-anak ingin melamar suatu pekerjaan. Ya, jadi anak-anak harus membuat daftar riwayat hidup yang di dalamnya berisi identitas anak-anak sendiri. Ya, apapun nama yang begitu, ya, pokoknya identitas anak-anak kalian semua. Ya, untuk membuat daftar riwayat hidup. Nah, sekarang ibu akan memberikan
LKPD dan bahan ajar untuk anak-anak melakukan diskusi. Ya, anak-anak sudah membentuk kelompok. Ya, yang sebelah sana kelompok apa? Merah. Ini biru. Dan ini kuning. Ya, ada merah, biru, kuning. Ya, masing-masing kelompok ibu akan bagikan LKPD dan bahan ajar. Jadi anak-anak silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Nah, silakan anak-anak perhatikan LKPD-nya. Silakan perhatikan LKPD-nya anak-anak. Di situ ada beberapa pertanyaan. Mohon anak-anak didiskusikan dengan temannya ya. Silakan anak-anak berdiskusi. Ada pertanyaan di sana, silakan anak-anak jawab.
Sudah anak-anak? Belum. Ya, silakan. Tadi udah selesai. Ya. Batu di sini nomor berapa? Nomor yang C. Ya, C. Dan di sini nomor 4 ya. Nah, Bapak diskusikan dulu jawabannya apa ya.
Udah, Nana? Lagi ibu. Ya. Nah, Nana, jadi semua sudah selesai ya? Ya. Ya, sekarang Ibu minta anak-anak mempresentasikan ke depannya. Nah, kira-kira sebelum Ibu tunjuk, siapa yang mau ke depan? Ya, kelompok merah. Silakan untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya apa, Nana? Silakan ditulis jawabannya di depan, ya. Iya, iya, ya. Ya, langsung jawabannya, ya. Ikutin ya, Eko bisa ngikat kah? Sudah? Nah. Ya, silakan duduk. Nah, untuk yang pertama, Nana, lihat jawaban dari temanmu. Wirausaha adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara mandiri. Ada nggak yang sama jawabannya? Ada beda? Ya, Ya, beda. Apa jawabannya? Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor batik hingga 2015 mencapai US 1,5 miliar atau sekitar 22,7 triliun. Iya, terus kelompok ini sama nggak? Sama. Jadi jawabannya, coba diperhatikan. Yang pertama pertanyaannya, informasi apa yang kamu dapat dari kedua teks tersebut? Jadi ini jawaban temanmu juga betul. Ya, wirausaha adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara mandiri. Kemudian jawabannya dari kelompok kuning juga betul. Ya.
Terus nomor 2, yang B. Yang B silakan siapa yang ingin mempresentasikan ke depan? Ya, Agus silakan. Nggak jadi. Evan. Ya, jadi lihat jawaban temanmu. Ada beberapa seperti batu bara, kelapa sawit, tembakau, kopi, karet, teh, kakao, dan tebu. Yang lainnya, kelompok kuning bagaimana? Sama? Tidak. Tidak. Silakan. Apa jawabannya? Di bidang industri, Indonesia juga memiliki komoditas yang diekspor ke negara-negara di Asia. Ya. Terus di bagian kelompok Sama seperti kelompok kuning. sama seperti kelompok kuning. Ya. Jadi, apakah kamu mengetahui komoditas lain diekspor Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN? Jadi jawabannya adalah jawaban seperti kelompok kuning. Ya, jadi itu yang betul. Ya. Kemudian yang nomor C, silakan kelompok kuning maju. Ayo, mari. Tulis jawabannya di depan ya. Yang lainnya perhatikan.
masing-masing kelompok anak-anak. Apakah kamu juga mengetahui komoditas impor dari berbagai negara di lingkup ASEAN ke Indonesia? Yang pertama, tekstil ke Malaysia dan Singapura. Kedua, kopi ke Malaysia dan Myanmar. Tiga, kakao ke Malaysia dan Singapura. Kemudian dan 4, produk hasil hutan seperti kayu ke Thailand dan Singapura. Ada yang lain jawabannya? Ya, bagus. Komoditas impor Indonesia yaitu beras dari Vietnam dan Thailand, daging ayam dari Malaysia, gula pasir dari Malaysia dan Thailand, bawang merah dari Filipina dan Thailand, bawang putih dari Vietnam. Iya, bagus. Ada lagi? Sama ya. Jadi itu tambahannya ya dari kelompok kuning ya. Itu tambahan bahwa apa? Komoditas impor Indonesia yang pertama itu ada beras dari Vietnam dan Thailand. Kemudian daging ayam dari Malaysia dan apa? Gula pasir? Iya, Malaysia dan Thailand. Bawang putih dari Vietnam. Kemudian yang nomor 4, tuangkan laporan pada tabel di bawah. Coba kelompok, ayo maju. Kelompok apa namanya anak-anak? Biru. Silakan kerjakan di depan, biar ibu pamannya boleh. Barang yang diekspor apa saja? Barang yang diekspor aja dulu ya. Di situ yang pertama sudah ada contohnya minyak bumi. Sekarang yang nomor 2 apa? Kemudian negara tujuannya. Kemana dia negara tujuannya?
Biru ya. Yang pertama udang. Itu negara tujuannya adalah Jepang, Cina, Malaysia, Singapura. Kemudian kopi. Negara tujuannya Jepang, Malaysia, Cina, Vietnam. Kemudian kakao. Negara tujuan Malaysia, Singapura, Thailand. Ya, Thailand. Kemudian alas kaki. Negara tujuan Malaysia, Thailand, Australia. Kemudian kulit, negara tujuan Vietnam, Singapura. Ada yang sama atau ada yang beda, anak? Semua sama? Ya, jadi itu jawabannya betul sekali. Ya, sekarang lanjut. Ini kan yang diekspor, sekarang yang diimpor. Silakan dari kelompok merah. Boleh dihapus papannya, boleh dibawa, ya. Ya. Merah. Siapa yang ingin membacakan hasilnya? Ya, bagus, hadapan.
bacakan saja ya. Barang yang diekspor ke Yang lainnya perhatikan jawabannya. udang, negara tujuan Jepang, China, Malaysia, dan Singapura. Dua, kopi, negara tujuan Jepang, Malaysia, China, dan Vietnam. Tiga, kakao, negara tujuan Malaysia, Singapura, Thailand. Empat, alas kaki, Malaysia, Thailand, Australia. Lima, kulit, Vietnam, Singapura, China. Negara asal, dua, satu, Thailand, gula pasir dan mobil angkutan minum. Dua, Malaysia, semen dan pupuk. Tiga, Vietnam, beras dan kopi. Empat, Singapura, peralatan elektronik dan mesin. Enam, Australia, batu bara. Iya, tepuk tangan dulu. Ya, itu jawaban dari kelompok merah. Ya, jadi betul sekali itu jawabannya. Ya. Kemudian lanjut yang daftar riwayat hidup anak-anak. Jadi apa saja komponen yang ada pada daftar riwayat hidup? Silakan kelompok kuning maju. Silakan bacakan hasil diskusinya ke depan. Daftar riwayat hidup. Satu, nama, tempat tanggal lahir yang cari 6 November 2011. Jenis kelamin laki-laki. Keluarga negaraan Indonesia. Agama Hindu. Alamat jalan veteran. Hobi bersepeda. Nomor telepon 083123724120. Ya, jadi itu contoh daftar riwayat hidup yang terdiri dari identitas anak-anak masing-masing ya. Jadi itu. Nah, kemudian kita akan lanjutkan anak-anak. Setelah anak-anak persentase, silakan anak-anak sekarang kembali ke tempat duduknya ya. Dari pembelajaran yang Ibu kasih, apakah ada yang belum dipahami anak-anak? Sudah semua? Sudah. Sekarang sebelum Ibu menyimpulkan materi apa yang anak-anak pelajari hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan dulu? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, Agus? Wirausaha merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara mandiri. Ya, bisa. Ada lagi yang menambahkan? Apa yang kamu dapat simpulkan dari pembelajaran hari ini? Ada yang lain? Ya, Mara? Contoh kegiatan wirausaha adalah pemasaran kain batik. Ya, masalah ada lagi? Ya, bagus. Komponen daftar riwayat hidup, Ya. judul, pembukaan, isi, penutup. Iya, ada lagi yang ingin menambahkan? Apa lagi yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Ada? Kalau tidak, kita simpulkan bersama ya. Jadi, pembelajaran hari ini dapat Ibu simpulkan. Yang pertama itu adalah tentang ekspor, komoditas ekspor. Ekspor adalah kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri. Kemudian impor adalah kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dagangan ke luar negeri. Nah, kemudian daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup adalah alat yang digunakan untuk mengenalkan diri dan memberikan gambaran lengkap tentang latar belakang seseorang ya. Jadi itu kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Nah, sekarang anak-anak masukkan dulu bukunya. Ibu akan memberikan soal evaluasi.
Jadi anak-anak menjawab pertanyaan yang ada pada soal ini. Silakan anak-anak. Silakan anak-anak langsung menjawab ya. Dijawab pertanyaan yang ada di dalam soal ini. Silakan bekerja. Ya. Silakan bekerja anak-anak. Silakan bekerja anak-anak. Dijawab. Sudah selesai? Belum? Belum selesai? Belum. Oke, sekarang ditaruh dulu alat tulisnya. Ibu berikan S breaking. Ya. Nah, yang ibu minta anak-anak melakukan tepuk ya. Lakukan tepuk. Tepuk gasing 5. 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1, 5. Ya, tangan dulu. Konsentrasi dulu. Tepuk gasing 6. 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5, 1, 6. Iya, bagus. Masih semangat? Masih. Ya, masih. Silakan lanjutkan bekerja lagi. Batu.
Siapa jadi juri jalan? Sudah? Sudah ya. Jadi sekarang kita bahas soal evaluasinya anak-anak. Yang sudah semua selesai? Sudah ya. Yang pertama, jawabannya apa anak-anak? D sih, Bang. Jawabannya adalah B. Ya, betul, B jawabannya. Motivasi melamar kerja. Kemudian yang kedua, jawabannya A. Ya. Informasi dalam riwayat hidup yang berbentuk formulir ditulis dalam bentuk poin-poin. Sedangkan informasi dalam daftar riwayat hidup yang berupa narasi ditulis dalam bentuk paragraf. Yang nomor 3, D. Ya, jawabannya D nomor 3. Kemudian nomor 4, anak-anak, mendaftarkan diri sebagai anggota komunitas. Misalkan mendaftarkan perlombaan, bisa itu ya. Yang nomor 5, kata manfaat yang didapatkan oleh Indonesia dari peran serta dalam kerja MEA. Apa anak-anak? Ayo apa? Kurang keras? Untuk mengirim barang-barang luar negeri. Ada yang lain? Dapat lebih mudah mengirim barang ke Asia. Dapat mempermudah mengirim barang. Kemudian ada yang lain lagi? Jadi jawabannya adalah memperluas pasar usaha dalam negeri. Kemudian dapat memajukan devisa negara ya. Kemudian memajukan perekonomian nasional. Nah, sekarang ibu tanya, adakah jawaban kalian yang betul semua? Ada yang salah satu? Salah satu ya. Salah 2? Ya. Salah 3? Tidak ada. Ada 2 orang. Ya, jadi tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Nah, nanti yang anak-anak yang tadi ada salah 3, kemudian salah 4 maupun salah semua, ada salah semua? Tidak ada ya? Nah, nanti ibu akan berikan soal untuk remedi. Nah, soal remedinya itu adalah tentang pengetahuan kalian tentang komoditas ekspor dan impor. Kemudian bagi yang hanya salah 1, ibu akan berikan penilaian. Ya. Nah, sekarang sebelum pelajaran kita akhiri, ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah yang sudah dipelajari hari ini anak-anak? Tentang apa? Tentang wirausaha. Wirausaha. Kemudian apa lagi? Daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup. Kemudian komoditas, ekspor dan impor. Kemudian apa yang anak-anak sukai dari pembelajaran ini? Tentang apa? Tentang wirausaha. Tentang wirausaha. Kemudian materinya suka nggak? Ya. Kemudian ada nggak anak-anak yang belum paham? Ya. Dari semua kegiatan hari ini ada nggak anak-anak yang belum paham materinya? Ya. Berarti sudah semua bisa ya? Ya. Oke, bagus. Nah, anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Nah, untuk besok kita akan belajar tentang cara membuat daftar riwayat hidup dan benda magnetis dan non magnetis ya. Nah, sekarang anak-anak rapikan dulu alat-alat belajarnya, alat tulisnya dirapikan dulu semua. Sekarang ibu akan ajak anak-anak untuk menyanyikan lagu meong-meong ya.
kegiatan belajar hari ini, mari kita berdoa kembali ya untuk pembelajaran hari ini. Nah, Ibu minta untuk Agus memimpin doanya ya. Silakan berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya.